Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian kelas 8. Bertemu kembali dengan Bapak pada materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 1 ya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Submateri kita masih pada bab pertama ini adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran ada dua ya. Setelah pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan anak-anak sekalian mampu memahami nilai-nilai setiap sila Pancasila. Yang kedua, mampu membiasakan diri ya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Materi sebelumnya kita membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan hari ini kita lebih ke bagaimana menggali pengetahuan tentang setiap makna dan contoh dari setiap sila Pancasila itu sendiri. Oke, kita lanjutkan saja. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai ciptaan alam semesta, menciptakan alam dan menciptakan apa yang ada dalam alam sendiri beserta isinya ya. Nah, artinya di sini adalah kita harus mengakui bahwa Allah ya Tuhan itu ada ya, dalam Islam mungkin Allah dan dialah menciptakan bumi serta isinya, begitu juga planet-planet yang lain. Nah, itu maknanya. Contoh pengamalannya adalah menganut suatu agama. Seseorang dikatakan mengakui adanya Tuhan apabila dia menganut suatu agama ya. Terserah ya, sesuai dengan keyakinan kita, agama apapun ya. Walaupun kita di SMP 4 itu mayoritas adalah memang semuanya ya 100% ya, beragama Islam. Nah, kemudian tidak cukup beragama, tapi kita harus percaya dan yakin serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus bertakwa ya, sesuai dengan kalau laki-lakinya mungkin sering ikut khutbah Jumat, selalu ada himbauan untuk bertakwa. Nah, itu adalah kunci ya. Kemudian contoh yang lain masih banyak. Selanjutnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa sih maknanya? Maknanya mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia itu sejajar dan sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara sendiri. Jadi sila kedua ini lebih menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki harkat dan derajat yang sama, mau dia itu orang kaya, mau dia itu orang miskin, mau dia itu pejabat negara, masyarakat biasa ya, itu semuanya memiliki harkat derajat yang sama dalam negara, baik dalam pemerintahan maupun dalam hukumnya, tidak ada perbedaan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, contoh pengamalannya adalah dalam kehidupan sehari-harinya kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ada bencana alam misalnya, kita harus bantu. Maupun tidak ada bencana alam, misalnya ada orang yang memang memerlukan, kita berikan bantuan. Itu contoh dari pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian saya lanjutkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah diolehkan apapun sebabnya ya, tidak ada sebab. Artinya di sini adalah penekanannya adalah sila persatuan Indonesia inilah membentengi ya, menghilangkan paham-paham perseorangan. Tidak ada istilah suku ini yang paling bagus, tidak ada yang istilah kelompok ini yang paling bagus. Nah, itu semua tidak ada yang istilah ras yang ini yang paling bagus. Nah, kita sebagai masyarakat harus mengamalkan ini. Bagaimana kita tidak menganggap kelompok sendiri yang paling bagus, menganggap suku sendiri yang paling bagus, menganggap agama sendiri paling bagus. Ya, walaupun dalam keyakinan kita bahwa kita memang terbaik, tapi kita tidak boleh menghinakan kelompok lain, agama lain, suku lain dan sebagainya. Nah, contoh yang lain adalah memelihara ketertiban. Banyak sekali contoh-contoh ya di sini sekalian yang masih banyak sekali dilanggar di sini adalah misalnya berkelahi. Nah, itu juga termasuk contoh tidak mengamalkan tapi melanggar sila ketiga.
atau menggunakan kebut-kebutan di jalan misalnya. Itu kan suaranya agak bising tuh. Apalagi menggunakan kandeleput yang tidak standar ya, membuat bising saat lewat, itu juga termasuk pelanggaran sila ketiga. Nah, jadi anak sekalian bisa memahami di sini sudah dimaksimalkan untuk tidak melanggar. Oke, kita lanjutkan sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya merupakan sendi utama demokrasi Indonesia yang berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Maksudnya di sini adalah bahwa sila keempat ini sebagai landasan hukum, setiap warga negara bebas memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara demokrasi ya. Di sini juga memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Nah, contoh pengamalannya di sini dalam kehidupan anak sekalian, pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, misalnya dalam berdiskusi, kita menyampaikan pendapat, kita paksakan kepada tim atau di forum, ini yang harus diambil, cara ini yang harus dipakai, tidak boleh. Tapi kita lemparkan kepada forum, siapa tahu ada pendapat yang lain lebih baik, maka keputusan yang manapun yang diambil maka harus kita terima. Kalau ternyata pendapat kita tidak diambil karena mungkin ada pendapat yang lain yang lebih bagus, maka kita harus berlapang dada. Tidak boleh kita kemudian marah dan sebagainya untuk memaksakan supaya pendapat kita diambil, itu tidak boleh. Kemudian mengambil keputusan melalui musyawarah. Jadi selalu membiasakan diri pengambilan keputusan melalui musyawarah apabila itu berkaitan dengan umum. Apabila kepentingan pribadi, kita mungkin sebelum mengambil keputusan alangkah baiknya kita berdiskusi dengan orang-orang yang lebih mengetahui masalah ini untuk mencari pengalaman, pelajaran, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Nah, karena penyesalan pasti datang belakangan, tidak ada penyesalan datang duluan. Karena apa yang disesalkan? Tidak ada kan? Oke, kita lanjutkan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya merupakan salah satu tujuan negara yang hendak diwujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maksudnya di sini adalah bagaimana sila kelima ini ingin mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Di dalam pembukaan ya, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada salah satu tujuannya adalah mewujudkan kemakmuran ya, keadilan dan adil dan makmur. Di sini sila kelima ini bagaimana menjaga hubungan sosial ya, sebenarnya di sini bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain, dengan di masyarakat ya, apakah itu sifatnya kelompok atau beberapa orang saja. Nah, contoh pengamalannya di sini adalah menghormati hak orang lain. Menghormati orang lain seperti hak cipta. Misalnya seseorang membuat suatu karya, tidak boleh kita tiba-tiba mengcopy atau menciplak ya, tidak boleh. Kalau ingin meminta dulu izin mengcopy atau mengedit itu silakan, tapi harus izin kepada yang menciptakan dia di awal. Nah, itu namanya menghargai hak orang lain. Kemudian bersikap adil terhadap sesama. Jadi kalau berperilaku misalnya harus adil dengan siapapun. Misalnya ada acara kegiatan menyambut tamu misalnya, harus disamakan semua. Tidak boleh ini karena ini orang kaya kemudian disambut dimulai dari jalan raya. Orang biasa-biasa saja cuman disambut di dalam misalnya dekat tempat makanan dihidangkan, tidak boleh. Kalau memang semuanya disambut di depan, sambut depan. Makanya kan di masyarakat ada namanya penyambut tamu ya, itu contoh dari memperlakukan sama. Tinggal nanti penerapannya apakah ya, ada memang yang kadang-kadang membeda-bedakan, tapi ini contoh yang negatif, jangan dipakai. Maka pakailah contoh-contoh yang positif, ikuti ikuti perilaku yang positif, bukan mengambil contoh yang negatif. Nah, saya kira cukup paham anak sekalian ya, karena waktu kita sangat terbatas juga. Oke, saya lanjutkan penugasan. Anak sekalian, untuk penugasan sendiri Bapak hanya mengharapkan kalian bisa berdiskusi kelompok ya, atau berdiskusi secara individu dengan temannya melalui jejaring sosial, yaitu WhatsApp, baik secara pribadi dengan temannya atau di kelompok kelasnya, silakan. Nanti yang kalian carilah contoh perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila setiap sila ya. Sila pertama Ketua Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang beradab, sampai seterusnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, di lingkungan mana? Lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Nah, jadi 4 pergaulan ini, 5 sila harus ada di 4 pergaulan.
satu lingkungan keluarga misalnya itu minimal contohnya 3, karena sudah ada satu di buku.